Dan welcome to Revival Worship Church, Reward Church. Dan hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya mohon maaf minggu kemarin saya tidak bisa hadir karena saya harus merawat mama saya yang kebetulan juga yang membantunya juga tidak ada. Jadi cukup lama ya, 2 minggu lebih itu dari rumah sakit sampai pulang ke rumah. Tapi di situ saya melihat benar-benar ada penyertaan Tuhan. Jadi mama saya sempat udah sampai gak kenal-kenal orang. Sebab itu dirawat dan kita juga udah sampai berdoa kumpul keluarga untuk mungkin karena kondisinya drop sangat tiba-tiba. Saudara, jadi berapa minggu itu benar-benar mesti ini ya melakukan banyak hal dan sampai di rumah dan secara fisik cukup capek. Jadi saya baru Sabtu kemarin itu pulang dari tempat mama saya. Jadi saya bilang saya udah bisa melamar di rumah sakit. Udah jago untuk mengurus orang sakit. Wah, itu bisa digaji mahal kalau di luar negeri, saudara ya. Tapi satu doa saya memang pernah berdoa, Tuhan saya pengen dapat kesempatan untuk bisa merawat orang tua. Saya ada doa saya dan mungkin karena mama saya yang masih ada. Dan Tuhan kasih kesempatan dan benar-benar tidak tanggung-tanggung, gak tidur-tidur saudara ya. 5 menit bangun, 5 menit bangun. Tapi saya bersyukur Tuhan memberi kekuatan. Dan saya percaya bahwa dalam hidup kita ada banyak hal yang mungkin kita lewatin yang tidak semestinya mungkin terjadi. Tapi kadang segala sesuatu itu pasti terjadi untuk reasonnya. Ada rencana Tuhan yang luar biasa. Hari ini saya ingin share firman Tuhan. When I have failed. Ketika saya gagal. Saudara, dalam hidup kita tidak ada orang yang punya cita-cita ingin gagal. Tidak ada orang yang punya cita-cita begitu, aduh saya punya mimpi apa supaya saya gagal. Tidak ada orang yang merindukan itu, baik dalam pekerjaan, baik dalam keluarga, baik dalam rumah tangga, baik dalam pengiringan kita kepada Tuhan, maupun dalam hubungan, dalam apapun. Tidak ada orang yang memiliki cita-cita untuk gagal. Semua orang itu pasti itu kegagalan itu adalah hal yang sangat ditakuti. Saudara, dan orang kadang-kadang gak enak untuk ngomong soal ini. Tapi saudara, saya berdoa bahwa ada banyak hal yang akan kita pelajari tentang ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami kegagalan. Kegagalan itu bisa berbagai macam saudara ya. Ada yang kita merasa gagal ketika saudara kehilangan orang yang kau kasihi. Dan kau merasa dunia runtuh. Ada yang kau merasa gagal ketika semua usaha yang dibangun hancur seketika. Atau semua tertutup jalan. Ada orang yang merasa gagal ketika dia mengalami struggle dalam hubungan dengan keluarga. Mungkin orang tua, suami istri, atau orang tua dengan anak, atau dengan keluarga. Ada yang dengan teman-teman kita mengalami struggle. Dan kita mungkin mengalami kegagalan akibat semua hal yang terjadi. Ada yang kita mengalami kegagalan ketika kita selalu ingin melakukan yang baik. Tapi yang kita lakukan yang tidak baik. Ada yang kita merasa gagal ketika saya sudah ikut Tuhan ya. Tapi kok saya tidak bisa menang atas kelemahan ini. Atas weakness-nya kita ini. Dan kita akan merasa aduh kayaknya saya gagal. Dan hari ini kita akan mengakhiri nanti saudara minggu depan Pastor Michael Gunawan akan melayani kita 2 kali kebaktian. Dari Surabaya, GSJ Surabaya. Dan pastikan Bapak Ibu ajak teman saudara keluarga lainnya. Kita akan menyelesaikan seri Growing Up. Dan tapi Pastor Michael Gunawan minta kita tukar mimbar saudara. Jadi untuk pertama kalinya saya diminta untuk ngisi di GSJ Surabaya. Karena saya sudah membatalkan semua acara-acara yang di minggu yang di tempat yang lain. Harusnya ketika saya harusnya ada di Amerika dalam 1 minggu ini. Tapi karena mama saya sakit, saya sudah perasaan kayaknya saya cancel ya Amerika. Dengan deg-degan karena tiket mereka sudah beli. Karena kebetulan saya juga harus bersama Karen mengambil barang-barang yang ada sisa juga di Amerika. Dan juga ada urusan untuk sekolah. Ya udah kita pergi sekali. Tapi Tuhan itu luar biasa, saya keluar sedikit ya. Dan kemudian saya rasa kayaknya saya gak akan pergi ke Amerika. Tapi nggak tahu kalau tiket itu bisa, ini kesaksian sedikit, itu bisa diundur atau tidak. Ada yang tiket nggak bisa diganti. Saya keluar sedikit saudara. Tapi saya ambil keputusan rasanya nggak enak. Saya harus cancel. Saya memberanikan untuk cancel saudara untuk tiket keberangkatan ke Amerika. Dan ternyata tepat pada waktunya mama saya drop dan dilarikan ke rumah sakit. Dan endingnya ternyata tiketnya bisa diundur.
Jadi untuk pertama kalinya saya pikir saya tidak ibadah 1 kali di Reward. Tapi kemarin ketemu Pastor Mike dan dia minta beliau ngisi di sini, tapi saya berada di Surabaya. Dan Pastor Dave juga oke, nggak apa-apa karena sudah lama kita ada jadwal untuk Pastor Mike di sini, tapi ada cancel karena istrinya melahirkan. Saya kembali lagi kepada tema kita. Saudara, when I have failed. Tidak ada orang yang punya kerinduan untuk gagal. Banyak kali ini merupakan sesuatu yang kita takutkan. Saudara, hal-hal yang kemudian menjadi momok yang ketakutan terbesar dalam hidup kita. Dan apakah pertanyaannya orang Kristen, orang benar, orang mencintai Tuhan, orang melayani Tuhan bisa gagal? Jawabannya bisa, saudara. Tidak ada yang menjamin kita ikut Tuhan kemudian tidak pernah mengalami kegagalan. Saudara, kita bisa gagal. Alkitab mencatat berkali-kali orang benar jatuh tapi tidak akan tergeletak. Setuju, boleh katakan amin. Karena ada tangan Tuhan yang kuat, Dia akan mengangkat Anda, Dia akan menguatkan Anda, Dia akan tepuk pundak Anda dan bilang, bangun nak, bangun, wake up, bangun, jalan lagi. Akan ada kesempatan-kesempatan yang besar di depan, di mana engkau akan melihat engkau tidak akan gagal selama-lamanya. Setuju, boleh katakan amin. Kegagalan bukan akhir di atas segala-galanya. Kadang kita berpikir bahwa ketika kita gagal, saya down, saya drop, saya ada di tempat-tempat yang sulit dan sulit untuk bangun dan bangkit kembali. Dan kita pikir dunia berakhir. No, Alkitab mencatat bahwa aku Tuhan menyertai engkau. Tanganku yang kuat pegang erat engkau. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Bahwa ada tangan yang tidak kelihatan, yang selalu pegang erat, yang selalu menguatkan kita, yang selalu menghiburkan kita setiap saat. Sehingga tidak ada yang perlu kita takutkan jika Tuhan itu yang menyertai setiap kehidupan kita. Saudara, banyak kali kita gagal, mungkin ada beberapa hal yang saya pelajari. Ketika orang membangun usaha, ekspektasi kita kan, aduh maju, naik. Dan mungkin orang juga sekeliling akan melihat kita. Bahkan ada seorang teman saya karena dia dendam dengan orang tuanya. Orang tuanya tidak membiayai dia. Sehingga satu doa dia, ini doa yang salah. Saya pengen tunjukkan suatu waktu saya sukses. Hanya untuk balas dendam, menunjukkan kepada keluarganya, orang tuanya bahwa saya bisa hidup tanpa kalian. So ini doa yang salah. Sekalipun mungkin kadang-kadang benar terjadi. Tapi tidak mesti seperti itu. Karena kadang-kala kenapa kita menjadi gagal? Karena kita berharap validasi, pengakuan dari orang. Ya, tidak ada orang yang tidak mau dihargai. Semua kita ingin dihargai, betul Bapak Ibu. Tapi yang saya pelajari dari Paulus, apa yang dia nyatakan. Saya rindu kita baca firman Tuhan. Paulus berkata apa, saudara, ketika dia berhenti mencari penghargaan daripada orang lain. Bahkan dia merasa semua yang dia capai itu adalah sesuatu yang tidak perlu dia banggakan. Dan dia menang di sana. Saudara, firman Allah berkata, mungkin bisa ditayang. Di situ dikatakan bahwa kita, supaya kita tidak menjadi gagal. Mungkin kita tidak prepare, oke? Dalam Filipi 3 ayatnya ke-8. Dikatakan bahwa malahan segala sesuatu apa? Ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia di atas segala-galanya. Dan di atas semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi Paulus mengajar kita bahwa semua yang dia capai, dia tidak perlu pengakuan orang. Dia tidak perlu penghargaan orang. Bahkan dia berkata bahwa itu bukan apa-apa. Dan dia menang di situ. Sehingga kalaupun dia tidak mencapai apa yang dia mau hari itu. Dia tidak ada urusan dengan orang lain. Betul Bapak Ibu? Ya saudara. Ada seorang teman saya yang dia sampai fight mati-matian supaya dia bisa dihargai oleh teman-temannya. Dia mengorbankan banyak hal supaya dia bisa dihargai. Dan suatu waktu bertemu dan dia bilang, dia merasa bahwa orang-orang tidak menghargai dia. Saya bilang ada satu pribadi yang menghargai kau dan tidak pernah minta balas. His name is Jesus. Dia mencintai kita apa adanya. Dia tahu kelemahan kita, dia tahu keterbatasan kita. Tapi dia tidak pernah minta balas.
Saudara, dia menghargai kita melebihi orang-orang yang lain. Dan di situ dia katakan dia berhenti mencari penghargaan daripada orang lain. Saudara, dan itu yang dilakukan oleh Paulus. Karena kadang ketika kita mengharapkan itu, Anda akan kecewa berulang-ulang. Dan itu akan sampai di satu titik, saya gagal. Karena kesuksesan kita ditentukan oleh orang, aduh kamu luar biasa hari ini ya. Aduh Tuhan sudah buka jalan banyak. Ketika saudara jalan masih on the way pertolongan Tuhan. Saudara akan merasa, oh saya bukan apa-apa. Suatu waktu saya ketemu dengan seorang anak muda. Dan dia katakan dia merasa gagal. Saya tanya kenapa? Karena teman-temannya di usianya 27 tahun sudah punya usaha sendiri. Teman-temannya sudah punya rumah yang dia cicil. Teman-temannya sudah punya mobil. Ya kita nggak tahu cicil juga saudara ya. Dan dia merasa bahwa di umur yang sama dengan teman-temannya dia belum bisa mencapai apa-apa. Dan dia merasa gagal, depresi. Saya bilang jangan pernah bandingkan hidup kita dengan orang lain. Engkau akan kecewa, engkau akan merasa gagal dan itu cara kerja iblis. Perasaan gagal, perasaan selalu fail terus. Itu yang akan terus digaung-gaungkan iblis sehingga membuat engkau tidak bisa maju. Saya bilang kalau kamu bandingkan diri dengan temanmu, masih banyak orang yang lain yang jauh lebih hebat dan engkau akan merasa selalu di bawah, selalu bukan siapa-siapa. Betul saudara, karena kita bandingkan hidup kita dengan orang lain. Salah satu cara yang saya pakai untuk supaya saya bisa belajar bersyukur, saya bandingkan diri saya dengan orang yang sedang ada dalam proses di tempat-tempat yang sulit di bawah. Baru saya bilang, oh ternyata seharusnya saya lebih banyak bersyukur. Setuju boleh katakan amin. Saya mulai lihat ada teman-teman yang mereka fight dari bawah. Mereka ada di tempat-tempat yang sulit. Saya jalan di tol dan kemudian lihat ada orang yang tidur di bawah jembatan. Dan saya bilang saya kurang bersyukur apa. Tuhan kasih tempat untuk berteduh. Terlepas saudara punya rumah itu masih disewa kontrak. Ataupun masih cuman ngekos dan yang lain. It's okay. Tapi Anda masih punya tempat untuk berteduh. Jangan pernah kita bandingkan dengan orang di atas. Kita boleh bandingkan untuk ambil yang baik dengan orang-orang yang di atas kita. Tapi untuk membandingkan diri kita lihat orang yang di bawah yang mereka merangkak, mereka dalam keadaan sulit tapi tidak menyerah. Itu akan membuat saudara, aduh saya kurang bersyukur. Nah membuat Anda bangkit bahwa selalu ada harapan hari esok buat saya dan saudara. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Don't compare your life with others. Anda tidak pernah ada dalam masa-masa sulit mereka. Anda tidak pernah tahu mereka nangis siang dan malam. Anda tidak pernah tahu ada orang-orang yang malam nangis sampai pagi. Tidak ada hal yang jelas mereka struggle. Dan tidak ada orang di sana buat mereka. Tapi mereka fight dan mereka menyembuhkan diri mereka sendiri. Bahkan ada orang yang memang sudah tidak mampu untuk menyembuhkan diri mereka sendiri. Dan mereka ada di tempat-tempat yang sangat gampang untuk hancur. Tapi sebab itu Yesus itu selalu datang supaya ingin apa? Dia ingin sembuhkan kita. Kesembuhan itu bukan hanya orang lumpuh berjalan. Bukan hanya orang buta melihat. Kesembuhan ketika kita sometimes merasa gagal. Merasa kalah. Merasa tidak mampu. Merasa selalu rendah diri dan bukan siapa-siapa. Ya saya mah orang biasa. Ya saya mah gak ada orang yang mengasihi. Anda rindu untuk melihat tangan Tuhan mengangkat dari kegagalan. Dan akan melihat bahwa ada satu pribadi yang berjalan tidak pernah melepaskan tangannya. Yang selalu menepuk pundak dan bilang, my daughter, my son, kuat kembali. Ada banyak orang mungkin kadang-kadang engkau harus menyembuhkan diri sendiri. Karena mungkin ada hal-hal yang Anda tidak bisa cerita kepada siapapun. Engkau you can share, you will share. Kau bisa cerita kepada Tuhan. Sebab itu saudara bagaimana untuk kita bisa bangkit daripada kegagalan. Itu yang kita akan belajar nanti di momen yang terakhir, poin yang terakhir. Tapi saudara ada satu firman Tuhan yang dicatat. Ada hal di mana kita masih terkait dengan growing up, pertumbuhan. Kita baca firman Tuhan. Ada satu kisah ketika Yesus mencari buah di satu pohon ara namanya. Tapi kemudian dia tidak mendapatkan tanda-tanda ada buah. Di situ dikatakan saudara, dalam Lukas 13 ayatnya yang ke-7. Ada satu kisah yang berkata bahwa suatu waktu ketika Yesus dia mencari ada satu pohon yang harusnya berbuah karena sudah bertahun-tahun. Saudara,
pohon ini ada. Tapi kemudian dia mencari pohon itu dan melihat buah ara tidak ada sama sekali, tidak ditemukan. Saudara, kita boleh baca bersama-sama 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Saudara, jadi firman ini berkata bahwa pohon ara ini ditanam bertahun-tahun tapi gagal berbuah. Tidak bertumbuh. Saudara, dalam hidup kita sudah lama ikut Tuhan, kadang ada momen, ada step-step dalam hidup kita. Kita merasa bagian sini saya masih gak bisa Tuhan. Bagian sini saya masih merasa gagal. Masih merasa kok gak bisa berbuah, gak bisa bangkit, gak bisa kuat. Bagian ini saya gak bisa menang. Tapi saudara, firman Allah berkata bahwa dia mencari dan dia beri kesempatan. Saudara, kalau baca ayat selanjutnya saudara, Tuhan itu dia memberikan kesempatan ketika setiap kita mungkin gagal berbuah. Dia memberi kesempatan kedua. Saudara, dalam ayat ke-9 dikatakan firman Tuhan. Saya rindu kita baca. Ayatnya ke-8 dan ke-9. Lukas 13. Iya. Ayat ke-8. 1, 2, 3. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah ia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia akan berbuah, jika tidak tebanglah. Saudara, dalam hidup kita Tuhan selalu memberi kesempatan kedua, second chance. Ya, dia tidak pernah kalau kita gagal ya udah ditendang sekali. Dia tidak pernah ketika saudara gagal mungkin melakukan firman, Anda tidak mampu dan kemudian Anda ditendang. Tidak seperti itu. Kadang-kadang saya bertemu dengan beberapa teman dan dia bilang dia perlu waktu untuk bisa mengampuni dengan total. Dan saya bilang tidak pernah ada orang yang memaksakan untuk kamu bisa mengampuni langsung. Karena pengampunan itu butuh proses. Ada orang yang dia disakiti, dia bisa ampuni saat itu juga. Ada orang yang dia perlu waktu. Dia perlu waktu untuk benar-benar pulih. Tapi saya bilang kepada dia bahwa mengampuni, mungkin kamu tidak lupa. Nggak ada orang kan bilang mengampuni dan melupakan. Nggak juga. Anda masih ingat ketika dia menyakiti Anda. Tapi ketika Anda mengingat itu, rasa sakitnya hilang. That's forgiveness. Dan itu tidak tiba-tiba langsung. Perlu waktu, saudara. Ada seseorang yang bertemu dan dia bilang, tolong jangan ngobrol soal itu. Karena saya masih belum sanggup. Dan kita tidak bilang, oh kamu berdosa. Enggak, orang punya takaran. Karena ada orang yang dia luka berkali-kali, jatuh berkali-kali, gagal di tempat sama berkali-kali. Luka baru mau sembuh, berdarah lagi. Luka baru mau sembuh, berdarah lagi. Baru mulai kering, kena lagi. Dan itu perlu waktu untuk dia membangun trust-nya kembali. Bahkan ada orang-orang kadang-kadang dia kehilangan trust kepada orang. Saudara, sehingga ketika dia ketemu orang baru buat baik. Dia sudah punya trust issue yang salah bahwa oh kayaknya orang ini bakal jahatin saya. Karena apa? Berkali-kali dia kehilangan trust dan berkali-kali dia dikecewakan. Tapi kabar baik saudara, Tuhan itu maha pengampun dan Tuhan itu satu-satunya kekuatan kita. Dan saya bilang kepada teman saya, kamu jangan takut, Tuhan tidak pernah menghakimi. Oh saya masih berdosa gak bisa mengampuni, enggak. Minta Tuhan menolong supaya kamu bisa mengampuni. Dan dia tanya, boleh gak saya masih ingat? Karena gak mungkin saya lupa. Memang kamu masih ingat. Pasti masih ingat, gak mungkin kita tiba-tiba lupa. Tapi ketika kamu ingat kejadian itu, kamu ketemu orang itu, biasanya darahnya masih mengalir, tapi sudah hilang. Karena apa? Ada kasih Tuhan yang mengalir, ada anugerah Tuhan yang mengalir. Bahkan saya bilang pengampunan itu bukan buat kebaikan orang itu, justru itu adalah berkat buat Anda dan saya. Membebaskan, set us free. Yang setuju boleh katakan amin. Itu berkat buat Anda dan saya. Setuju boleh katakan amin. Ketika Anda mau menang atas hal ini, mungkin bertahun-tahun Anda merasa gagal di bagian ini. Tapi minta Tuhan memampukan sehingga ketika Tuhan mencari buah dalam hidup kita, Dia menemukan ada buah-buah dan kita tidak ditebang dengan percuma. Bapak Ibu Saudara, kegagalan itu adalah satu hal yang biasanya akan dipakai oleh Tuhan untuk
menjadi kendaraan kita mencapai kesuksesan. Setuju, boleh katakan amin. Ada orang yang bilang bahwa kegagalan itu adalah sukses yang tertunda. Saudara, tapi saya percaya bahwa ada orang-orang yang memang dia mengalami gagal yang memang tidak dia sengaja. Bukan berarti kita menggagalkan diri. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa hal yang saya pelajari. Suatu waktu kalau Bapak Ibu pernah ikut podcast Reward. Yang seri yang pertama kemarin. Kita membahas tentang apakah orang benar itu kenapa bisa menderita. Dan saya tanya kepada Sila. Salah satu momen yang cukup berat dalam hidupnya, dia kehilangan ayahnya. Dan saya bilang, bagaimana kamu memproses? How you feel now? Dia merasa kehilangan itu tidak akan pernah hilang. Tapi ada Yesus yang selalu membalut, memberi kekuatan. Dan kemudian saya bilang, dan apa yang Sila rasa ketika berjalan bersama dengan Yesus tanpa ayah di masa yang masih muda? Dan dia katakan, di situ dia menjadi dewasa lebih dari umurnya. Dia menjadi lebih kuat. Karena ada banyak tanggung jawab yang tidak bisa tidak. Sebab itu kegagalan tidak selalu hal yang buruk. Kadang-kadang kegagalan itu memaksa kita untuk melakukan sesuatu, tidak bisa tidak. Dia bilang, Bugem ya, saya tidak ada pilihan yang lain. Saya harus hapus air mata dan saya jalan lagi. Saya hapus air mata dan saya bilang, Tuhan saya mau apa ini? Saya harus lakukan sesuatu. Sehingga apa yang terjadi? Dia menjadi dewasa sebelum tidak sesuai dengan umurnya. Sementara teman-temannya masih main, yang bukannya salah main, tapi dia sudah harus memikirkan membangun karir di usia muda. Dan itu yang saya bilang bahwa kegagalan, failure itu bisa mendatangkan berkat. Setuju, boleh katakan amin? Saya rindu kita baca firman Tuhan. Ada 2 berkat yang saya ingin bagikan dari kegagalan yang kita alami, saudara. Yang pertama, failure brings maturity. Bahwa kegagalan itu membawa Anda menjadi dewasa, menjadi kuat. Setuju, boleh katakan amin. Seperti yang dialami oleh Sila, dia kemudian dibawa satu momen yang pengalaman yang tidak pernah dia pikirkan. Tapi dia tidak bisa undur, dia tidak bisa memilih. Dia harus maju, life must go on. Dan dia harus menghadapi setiap kesulitan, struggle. Tapi di sana ada Tuhan yang akan membuat dia menjadi dewasa, menjadi kuat, terbiasa menghadapi masa-masa sulit. Firman Tuhan berkata apa saudara? Dalam Yudas 1 ayat ke-24. Yudas 1 ayat ke-24. Bahwa ada satu pribadi yang berkuasa. Have a power. Untuk membawa kita mengalami kekuatan. Mengalami hal-hal yang luar biasa. Saya rindu kita bisa baca ayat ini dengan suara yang nyaring. Yakobus 1 ayat 2 ayat 24. 1, 2, 3. Bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan membawa kamu dengan tidak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan Tuhan. Saudara lihat, semua kesulitan, semua kegagalan satu tujuannya. Semua ujian membawa kita menjadi tidak bercacat, menjadi dewasa. Dia bilang membawa kita tidak tersandung, tidak bernoda di hadapan kemuliaan Tuhan. Bahkan satu ayat firman Tuhan yang berkata apa saudara? Di dalam Filipi 4 ayat ke-13. Kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita menjadi kuat. Kita menjadi terbiasa, Bu. Ada masalah, oh saya sudah pernah lewat itu. Ada masalah, oh saya pernah melewati itu. Setuju, boleh katakan amin. Dan itu akan membuat kita growing up. Membuat kita bertumbuh. Tidak stay, tidak hanya menjadi Kristen biasa saja. Kita akan menjadi kuat, tahan banting, terbiasa sudah diperlakukan buruk. Mungkin diperlakukan tidak baik, Anda sudah terbiasa. Anda sudah menjadi pribadi yang kuat.
Karena kita melewatinya dan kita boleh mengalami, bisa melewati dan bisa berproses. Saudara, banyak orang-orang yang dia kenapa mengalami stuck di sana terus karena perasaan gagal, rasa gagalnya. Bagaimana dia melewatinya, dia tidak proses. Prosesnya seperti apa? Rasa sedih itu normal, betul? Rasa kehilangan itu normal. Sehingga Tuhan mau kita melewatinya itu, tetapi Anda tidak melewatinya sendiri. Setuju, boleh katakan amin. Satu jemaat kita ada di Pineng hari ini. Dan dia bilang, Pastor, saya tidak mampu, Pastor. Cancer itu yang tadinya cuma di satu tempat, ini dapat di tempat lain, di tempat lain, di tempat lain lagi. Dan saya bilang, saya tidak bilang, oh enggak dalam nama Yesus, enggak bilang gitu saudara. Kenyataannya memang seperti itu. The realitanya betul. Saya bilang kamu sakit betul. Tapi satu yang kita mau taruhkan, tambahkan, ada kebenarannya. Bahwa kita tidak akan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Yang berkata bahwa kuasanya masih ada, mujizatnya masih ada. Bagian Anda dan saya meminta, bagian Anda dan saya begging, minta belas kasihan Tuhan. Bagian Tuhan menjawab itu sudah bukan area kita. Setuju, boleh katakan amin. Sehingga saya bilang ayo kita bersama suaminya, kita satukan hati, satukan suara. Bagian kita minta, bagian kita mempercayai bahwa mujizat last minute juga bisa terjadi. Dan jangan pernah kecewa dengan Tuhan karena tidak ada sesuatu yang terjadi dan Tuhan tidak tahu. Dan dia bilang, iya pastor saya akan tetap kuat, saya tidak akan menyerah. Dia bilang, saya sembuh, saya akan menjadi berkat buat banyak orang. Dia masih muda, belum punya anak, baru menikah, Anda lihat. Tapi dia bilang, pastor terima kasih, saya tetap mengucap syukur, saya tetap percaya kepada Tuhan. Ada seorang ibu, anaknya melayani di bagian multimedia. Dan keluarganya juga ada kakaknya juga melayani di sekolah minggu dan keluarganya jemaat di tempat ini. Dalam keadaan sehat dan kemudian tiba-tiba dinyatakan cancer stadium akhir. Udah stage-nya lanjut. Sangat fresh. Mereka berangkat ke Pineng dan kaget karena tidak ada tanda-tanda sama sekali. Jadi dia bilang dokter tunggu sebentar. Istri saya sehat sekali. Istri saya nggak ada tanda-tanda sakit apapun. Tapi iya Pak, tapi hasilnya cancer udah level up. Sampai kaget mereka saudara. Sekeluarga, saya tahu tidak mudah. Saudara dia bilang ibu saya takut sekali. Tapi dia bilang saya tidak akan menyerah. Saya akan tetap mempercayai Tuhan masih ada. Mujizat masih ada. Dia bilang saya mau berangkat untuk rangkaian dari iman saya. Dan dia berangkat ke Bangkok untuk detox dan kemudian ke Singapura untuk menjalani pemeriksaan berkali-kali. Double check saudara, untuk second opinion. Dan kemarin dinyatakan tetap dengan hasil yang sama bahwa kansernya memang fix. Dan dia menjalani kemoterapi. Tapi keluarga ini tidak menyerah. Saudara membuat saya kaget, anak-anaknya tetap melayani. Mamanya ada di Singapura, enggak berhenti tetap datang. Sepertinya tidak terjadi apa-apa. Tapi mereka memantapkan iman kesatuan hati untuk tidak menyerah. Saudara tahu, papanya telepon, dia bilang pastor, kemo pertama baru mulai, kansernya turun 30%. Nah lihat, boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Dan kemudian diperiksa lagi, bukan turun 30%. Saudara ya kita percaya Tuhan terus bekerja ya. Dikatakan tinggal 30%. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Saudara lihat Tuhan bisa bekerja. Kelihatannya ini gagal. Kelihatannya buat apa ya kita ikut Tuhan kok susah terus. Buat apa Tuhan tidak pernah merencanakan hal kegagalan. Dia tidak pernah merancangkan yang jahat. Yeremia 29 ayat 11 dikatakan aku tahu apa yang aku pikirkan. Aku tahu, dia katakan dia tidak, I know the thought. Aku tahu yang aku pikirkan tentang kamu. Alkitab mencatat apa masa depan, bright future, masa depan yang gilang gemilang. Dia pikir semua rencana dalam hidup kita. Sebab itu apa yang kita lakukan hari-hari ini saudara, mendekat kepada Tuhan. Karena selalu ada berkat di balik setiap kegagalan. Salah satu kekuatan kita di dalam Tuhan. Salah satu kekuatan kita juga dalam teman-teman yang akan mendoakan, menguatkan kita. Itu salah satu kekuatan.
untuk kita bertahan dan bukan hanya bertahan seperti nama gereja, reward, revival. Kita bukan hanya survive, bertahan, tapi kita revive, kita bergerak, kita melangkah, mujizat masih terjadi. Yang setuju boleh katakan amin. Mungkin ada Bapak Ibu yang di rumah yang menyaksikan tayangan ini, mujizat masih ada. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Bahkan firman Allah berkata bahwa failure brings miracle. Kegagalan. Ketika engkau merasa gagal, ketika engkau harus melewati, berjalan di dalam masa-masa yang sulit. Saudara, di dalam badai-badai yang sulit, saudara. Jangan pernah takut karena ada satu pribadi yang masih sanggup bekerja dan masih sanggup berkuasa untuk menolong setiap kehidupan kita. Setuju boleh katakan amin. Saudara, dalam Ayub 42 ayat 2 berkata apa? Dia katakan, saya rindu kita baca ayat ini. Dari pertama saya ikut Yesus. Puluhan tahun melewati, saudara. Ada firman Tuhan yang selalu teringat. Dan itu sangat menguatkan. Saya rindu kita baca 1, 2, 3. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, all things. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Yang kita lihat hari ini jalan masih tertutup. Yang kita lihat hari ini masalah bertubi-tubi. No, dia sedang bekerja. Tangannya sedang bekerja. Kalau kayak film, orang bikin film di belakang layar, backstage itu Tuhan sedang bekerja. Bahkan seorang teman saya bilang begini, Pastor Jacqueline, jangan takut kalau Tuhan bekerja, Tuhan yang repot. Setuju boleh katakan amin. Kita hanya melakukan, kita melangkah dengan iman. Kita berjalan dan kita harus mempercayai. Dikatakan bahwa aku tahu apa? Bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Rencana kita boleh gagal tapi tidak dengan rencana Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Ada seorang teman saya, dia bilang dia harus mengambil keputusan untuk mengakhiri sebuah hubungan. Karena ternyata dia tahu bahwa hubungan itu bukan sesuatu yang memang confirm dari Tuhan. Dan dia bilang dia takut karena capek lagi. Tapi saya bilang daripada kamu menikah, kamu jadi bulan-bulanan. Lebih baik kamu minta tuntunan Tuhan. Sakit sekali, tapi jangan berulang-ulang nanti. Saudara, kadang-kadang ada hal dan itu mungkin dia merasa gagal. Saudara, kau tidak pernah gagal. Ada satu kisah kalau Anda pernah tahu Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln. Dia adalah orang yang sangat luar biasa. Dia punya banyak sekali prestasi. Tapi sebelum dia menjadi presiden, dia adalah orang yang dia pernah belah pagar bisnisnya. Jual kayu yang dibelah untuk pagar. Dia pernah nganter koran, saudara. Dia salah satu presiden yang memiliki sejarah yang luar biasa, saudara. Dia dikenal sangat orang yang tidak pantang menyerah. Saudaraku yang kekasih. Dia pernah kerja di kapal-kapal untuk di sungai ya, untuk menyediakan beberapa hal. Dia pernah nganter surat. Dia pernah menjadi pengusaha dan gulung tikar berkali-kali, saudara. Dan kemudian dia pindah haluan untuk masuk ke politik. Saudara, tidak langsung menjadi presiden. Berkali-kali gagal, berkali-kali ditolak, berkali-kali dikhianati, berkali-kali disabotase. Istrinya yang dia kasihi baru menikah meninggal. Abraham ini dia katakan bahwa dia sampai sempat dirawat di rumah sakit jiwa. Hampir lewat, maksudnya hampir error seterusnya. Saking kegagalannya berulang-ulang. Dia coba lagi ke politik, nggak ada orang yang reckon, nggak ada orang yang lihat. Dia balik lagi ke bisnis, gulung tikar lagi, Anda lihat. Saudara, dan dia coba lagi di politik, tidak terpilih. Dia coba lagi terpilih, tapi kemudian tidak masuk lagi. Ditinggal oleh orang-orang, Anda lihat, berkali-kali gagal. Harusnya kan, tidak mungkin dia bangkit lagi. Sebab itu ada satu statement yang dia bilang, tidak peduli berapa kali engkau gagal. Tidak peduli berapa kali engkau mendapati engkau lemah. Tidak peduli berapa kali engkau mendapati engkau jatuh di tempat-tempat yang sulit dan sulit untuk bangun lagi.
Tapi yang paling penting, berapa kali engkau bangun kembali dari kegagalan. Itu yang akan membuat melihat Tuhan bekerja dengan cara-cara yang ajaib. Yang setuju boleh katakan amin. Mungkin ada yang bertanya kepada saya, pernah gagal enggak? Oh, berkali-kali gagal. Pernah gagal, pernah perasaan gagal enggak? Oh, sering banget. Saya tipe orang kalau misalnya melakukan sesuatu dan kemudian, aduh saya salah di sini. Saya gampang down sebenarnya. Down artinya, kok saya nggak bisa ngelakuin ini Tuhan, saya salah. Dan saya langsung mengalami down sekali. Dan itu sulit sekali untuk bangun, maksudnya untuk kata, halo nggak bisa. Saya kadang harus butuh waktu, tidak mudah. Tapi saya belajar bertahun-tahun, ada progres loh, ada progres loh. Artinya saya bisa menang loh, saya bisa menang. Dan itu tidak bisa. Ada seorang teman saya artis yang dia bilang, Pastor, kalau saya tiba-tiba gagal, tiba-tiba gak mendapatkan satu job, dia langsung rasa gagal dan langsung depresi. Dan langsung dia taruh di sosial media. Jadi orang-orang langsung tahu semua. Saya bilang gak usah seperti itu. Justru kadang kita taruh di sosial media, kesempatan orang untuk jatuhin kita. Mana orang ada apalagi haters, dia pengen lihat kapan kamu jatuh. Dia pengen lihat, wah dia pura-pura, apa kabar? Aduh ada masalah apa? Untuk apa? Diobrol lagi. Saudara, saya bilang gak usah, gak perlu cari validasi. Gak usah, cerita aja kepada Tuhan. Saya tipe orang yang down langsung down sekali. Dan kemudian langsung drop sekelilingnya saudara. Jadi kalau orang bilang langsung pikirannya gelap. Dan pikiran gelap itu sangat berbahaya. Saya tipe mungkin karena lihat bertahun-tahun ya, mama saya siapapun dilawan. Mama saya bisa bawa pisau, bisa apa, itu jangankan papa, mama semua turunan agak lain saudara. Jadi saya dibesarkan seperti itu. Sudah biasa kita diajar menyiapkan botol isinya sambal, tapi kita akan pecahkan ke orang yang nyerang kita. Jadi dari kecil kita sudah terbiasa. Papi segala macam alat untuk nyerang orang, dari samurai semua ada. Jadi kita dibesarkan dari keras saudara. Mama saya lihat di depan orang tempelek orang cowok. Jadi saya ketika saya besar, saya ketemu supir bus dan kemudian ada orang yang di situ mau nyopet. Sudah biasa saudara. Dari kecil itu beda dikit saudara boleh ke kampung Melayu. Iya saya tiba-tiba di tempat telepon. Jadi saya tahu bagaimana Tuhan bawa saya. Tempat telepon ada orang, telepon zaman dulu kan telepon umum ya. Tiba-tiba saya di dalam, dia marah-marah. Cowok saudara, ada beberapa orang. Oh belum tahu. Gitu saudara. Saudara jadi itu didikan keras dari kecil. Jadi begitu dia keluar, terus dia masuk, terus saya tendang. Woi keluar, woi keluar. Berani sama siapa? Oh berani saudara. Ada orang yang nyopet saya, tendang, terus akhirnya nyopetnya lari saudara. Jadi terbiasa dari dulu bagaimana bisa menjadi ibu gembala, can you imagine? Waduh itu benar-benar saya bilang Tuhan salah pilih, engkau salah pilih. Itu benar-benar saudara ya. Jadi api mudah menyala. Mama saya udah terbiasa saudara tarik saya dari rambut kayak Rosalinda imut-imut gini kan. Ditarik, ditendang, diteriakin. Jadi itu yang saya observe, yang saya terima. Jadi ketika saya berangkat, waduh itu tidak mudah, saudara, api mudah menyala, aduh saya harus lawan itu. Ada bapak-bapak itu, aduh itu mas saya biasa ini masih tinggi ke atas men. Silat, karate, siap saudara. Jadi bayangin saudara, dan itu saya berangkat dari situ. Papa saya full tato, kakak saya full tato plus color. Warna semua. Untung saya gak ada saudara ya. Waktu kakak saya pulang, baru tato, mama saya takut. Papa saya bilang kurang warna nak, kurang diwarnain lagi. Jadi kita keluarga hancur, sedikit lain, agak error. Saudara Anda lihat, tapi di mata Tuhan ada rencana Tuhan yang dahsyat. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Sebab itu ketika saya harus menang, nggak gampang. Nggak gampang ketemu orang dan dia bentak balik tuh saya mesti, puji Tuhan Bapak Ibu luar biasa. Nggak gampang. Aduh, saya harus menekan itu. Dan mama saya teriaknya udah dari sini sampai ke Taman Anggrek bisa dengar saudara. Iya jadi saya udah terbiasa seperti itu. Dengan didikan yang keras, yang gak ada matinya artinya gak takut mau cowok mau apa, ayo.
saudara. Jadi itu terbawa sampai saya terima Yesus. Oh tidak mudah saudara, saya harus matikan itu. Saya harus ngalamin proses-proses yang ketika orang melakukan itu, aduh saya bisa sabar, puji Tuhan, haleluya gitu saudara, bisa gitu. Dan itu merupakan satu kemenangan, gagal dikit-dikit bisa. Ada terakhir sih waktu saya terima Yesus dulu, ada sih saya datengin orang mau labrak, tapi itu udah selesai, udah terakhir saudara ya. Dan saya lihat ada Tuhan yang menolong. Waduh saya gampang sekali menyerah, gampang sekali depresi. Gampang sekali langsung down, gak mau ketemu orang, gak mau telepon orang, siapapun saya blok. Wah itu gak mudah, kemudian Tuhan proses saya, Tuhan proses saya. No, saya harus sembuh, saya pasti menang. Dan ketika saya mendapati gagal, saya sudah terbiasa dan bilang, oh iya gak apa-apa, gagal hari ini, besok masih ada kesempatan, mujizat masih ada. Kemenangan yang terbesar ketika engkau menang atas diri sendiri. Setuju boleh katakan amin. Mungkin kadang kita dari berangkat dari masa lalu yang kurang baik, tapi satu pribadi yang tidak pernah gagal mencintai Anda dan saya. His name is Jesus. Setuju boleh katakan amin. Dan kemudian cerita dari Abraham Lincoln, berkali-kali dia gagal, berkali-kali dia jatuh, berkali bisnisnya gulung tikar, sampai dia menjadi presiden yang sangat luar biasa. Saya undang kita bangkit berdiri, saya undang tim Praise and Worship. When you are failed, ketika engkau gagal, don't stay di sana, jangan tinggal di situ. Maju, melangkah lagi. Engkau pasti diberikan kemenangan. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu kata Ayub bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Amin. Amin. Ku nyanyi Hosana bagi rajaku, bagi rajaku, aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Kepada Tuhan ku nyanyi Hosana bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Pasti menang. Engkau tidak akan gagal selama-lamanya. Aku berdoa di tempat ini, kekuatan Tuhan mengalir, mengangkat, menguatkan. Katakan sebab Kau layak. Jesus mighty name. In Jesus mighty name. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Boleh angkat kedua tangan tinggi, sebab Kau layak.
kekuatan, pertumbuhan iman. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Kami percaya di tempat ini, bahkan di rumah, ada kekuatan. Kegagalan tidak menghentikan kuasa Allah. Engkau menang, Engkau bangkit dan melihat kemuliaan Tuhan. Kami menjadi dewasa, kami melihat berkat Allah, karena Tuhan masih bekerja. Di dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan